Halo guys, kali ini kita akan review Yolopak AMK series Optimus Prime. Ya, sebelumnya kita lihat dulu ini tampilan boxnya, sekelilingnya seperti ini, artworknya seperti ini, dan dia di sini bukan dalam mode mobil ya, karena emang ini nggak bisa transform. Bagian belakangnya seperti ini guys, ada tampak depan, tampak belakang, dan di sini ada instructionnya seperti ini tampilannya. Di dalam boxnya ada kertas manual seperti ini, ada bagian dadanya, ini bisa dicopot juga bagian dadanya di sini. Dan di belakang juga ada panduan artikulasinya ya. Jadi kalian bisa lihat dia muternya sampai seberapa jauh. Oke, nggak usah lama-lama. Habis ini langsung aja kita rakit figurnya. Ya, ini dia guys figurnya setelah kita rakit ya. Dan nggak tahu kenapa saat proses rakit gue jauh lebih suka saat ngerakit Optimus Primal guys. Soalnya Optimus Primal tuh banyak banget ya part-part yang bisa kita copot. Kalau Optimus Prime ini sedikit banget guys. Oke, sebelum kita lihat figurnya, kita lihat dulu aksesoris yang kita dapat. Nah, ini yang parah banget sih guys. Jadi aksesorisnya kita cuma dikasih tangan-tangan doang gini ya. Tangan dalam berbagai pose, nggak dikasih senjata, nggak dikasih gimmick apapun ya. Yang Optimus Primal kan dikasih ya senjatanya ya. Kalau ini cuma tangan-tangan doang guys. Jadi ada dua tangan tangan kebuka gini ya, open hand seperti ini, detailnya mantep, tidak ada artikulasinya, posenya seperti ini guys. Terus kita juga dapat tangan ini, tangan nunjuk seperti ini, nunjuk dua jari ini ya. Kenapa Optimus kalau nunjuk jarinya dua ya? Gue juga bingung. Dan kita dapet tangan lagi megang senjata. Ini guys yang menurut gue ya, ini Yolopak ngeprank sih. Soalnya Yolopak itu sempat bikin pernyataan kalau dia ngedenger permintaan fansnya ya. Jadi senjatanya Optimus dan Optimus Primal sama Bumblebee akan dirilis secara gratis kalau kalian beli wave keduanya Yolopak nanti ya. Kalau nggak salah si Scourge, Rhinox sama Cheetor ya. Tapi tangannya yang udah megang senjata ini udah dikasih guys. Jadi gue pikir sih ini gimmick aja ya, gimmick sosok mereka ngedenger fans. Padahal sih aslinya ya cuman pengen kita supaya beli wave keduanya aja gitu. Ya itu expected lah ya. Namanya juga orang jualan ya. Karena emang AMK series ini kan setahu gue keluaran pertama Yolopak ya. Jadi Yolopak ngerasa perlu ngeluarin figur-figur andalannya dulu nih, Optimus Prime lah sama Optimus Primal sama Bumblebee yang paling populer dulu ya dikeluarin ya. Mungkin dia takut kalau figur-figur setelahnya nanti nggak akan laku kalau misalnya nggak ditambahin bonus aksesoris senjata untuk figur-figur ini. Dan tangan yang megang senjata ini harusnya dipakai buat megang senjata rifle ya. Jadi mungkin kalau kalian punya senjata rifle dari figur Optimus lain yang tingginya sama kayak ini, mungkin bisa dipakai guys. Karena ini materialnya juga lentur ya, jadi mungkin lebih fleksibel. Karena Optimus Prime di Rise of the Beast kan senjatanya bukan rifle ya, tapi kayak cannon keluar dari tangan gitu guys. Jadi nggak tahu ya apakah Yolopak akan kasih senjata rifle juga nanti, atau cuma senjata cannon yang muncul di filmnya. Oke, kita balik lagi ke reviewnya ya. Sorry gue jadi agak ranting ya. Terus kita juga dapat dua tangan lagi genggam seperti ini, udah gue pasang ya. Oke, sekarang kita lihat dulu detailnya guys. Detailnya ini head sculptnya gokil ya, ganteng banget. Detail-detail sculptnya juga keren. Matanya lihat, nice. Semuanya dicat kayaknya ya. Bagian belakangnya juga ada cat gini. Cuman ini terlalu silver sih, perlu ditambahin sedikit panel lining supaya kelihatan lebih natural. Ini catnya masih kelihatan terlalu bersih. Bagian lehernya di sini ada catnya juga, di sini detail-detailnya. Artikulasi lehernya nih keras banget, jadi harus hati-hati karena di sini tipis. Jadi jangan sampai salah putar, patah nanti di sini. Bagian dadanya di sini. Jadi bagian dadanya bisa dicopot tapi lebih kayak gimmick belaka ya. Lihat detailnya kopong, kosong di sini. Nggak ada detail-detail apa ya? Mungkin Matrix mungkin ya, gue nggak tahu. Tapi mungkin emang karakternya di film ini dia belum punya Matrix, gue nggak tahu. Tapi kenapa kopong gitu? Ini bagian sini juga dikasih sculpt kan bagus kan ya. Tapi di sini kosong. Jadi buat apa gitu? Ya guys, ini dia detailnya, kalian bisa lihat sendiri. Oke, jadi ini detail-detail piston di sini ada tapi nggak dicat bagian tangannya ya. Bagian dicat di sini-sini doang. Silvernya cukup bagus ya, ini berkilau sekali guys. Dan di sini ini flapnya nempel sama kaki, jadi kurang apa ya, kurang gimmicky sih ya. Jadi kalau kalian gerak-gerakin, dan ini
ininya keras banget guys, gua sampai takut patah ini ya. Karena nih gua rasa terlalu keras ya. Di sini ada logo Autobotnya, ini bisa gerak di sini, ada gerakan sedikit. Nanti kita cek artikulasinya lebih lengkap ya. Bagian belakangnya di sini ada spinalnya ya, dan ini bisa gerak-gerak juga di sini. Detail-detail sculptnya sangar ya, keren banget guys. Oh, di sini dicat juga, bannya bisa muter ya. Ini bisa bergerak kayaknya bisa bergerak nih, atau bisa dicopot, gue juga gak tahu nih. Tapi ini bukan satu part, jadi ini bisa dilepas kalau kalian mau mungkin ya, tapi gue nggak mau lepas di sini. Secara proporsi juga ya, ini karena nggak bisa transform ya, proporsinya bagus-bagus aja guys. Untuk tingginya kurang lebih sama Optimus Primal yang kemarin ya, dan ini gue rasa movie akurat sih ya, emang tingginya Optimus lebih tinggi sedikit. Sesuai di boxnya, figur ini tingginya kira-kira 20 cm ya, 21 sampai 22 cm. Oke guys, untuk artikulasinya pertama dari kepala dulu ya. Kepala dia ada ball joint di bagian leher sini, dan di bagian sini juga bergerak guys. Jadi kepalanya super articulate banget, bisa geser-geser kiri kanan, bisa ke atas sejauh ini, nunduk juga sejauh ini. Tapi gue nggak suka di sini kelihatan ada part ball jointnya, jadi kepalanya kayak ngelayang guys. Ini gue kurang suka sih, jadi kelihatan kurang bagus. Terus tangan bisa 360 di sini, terus ada butterfly jointnya di sini, asik banget nih. Di sini juga ada artikulasinya, bagian shouldernya, bagian flaps ini bisa artikulasi sendiri, tapi nggak bisa sampai atas ya. Di bagian belakang sini ada sedikit gerakan ya, karena buat compensate kalau misalnya tangannya ke atas ini bisa kita buka dikit, jadi nggak mentok dia. Terus bagian tangan ada bicep rotationnya di sini, sikunya dia bisa lebih dari 360, tapi ini ketahan, kita kiriin dulu baru kita tekuk. Dan di sini ada mekanisme piston yang gerak sedikit, kecil doang sih, tapi ini saya nggak dicat jadi nggak terlalu kelihatan. Bagian sini bisa digerakin supaya nggak ketahan di sini, tapi kalau posenya begini ini bisa buat nutupin bagian sini. Pergelangan tangan pakai ball joint, bisa nekuk sampai sini, pergelangan tangannya bisa muter-muter. Terus bagian torso dia bisa goyang-goyang karena ada jointnya di sini, bisa nunduk sejauh ini, lumayan lah, sedikit ke atas segini, bisa muter 360 seperti biasa. Di flapnya sini ada artikulasi juga supaya gerakan kakinya nggak terhalang ya. Terus bagian kaki sini pakai hinge drop seperti ini, jadi kakinya bisa ke bawah seperti ini. Terus kita bisa tendang, tapi ini ketahan dikit jadi agak tricky. Tendangnya jauh sebenarnya nih guys, tapi ada gininya jadi susah ya. Gak tahu nih, gue takut patah sih kalau dipaksain. Aduh. Ya segini guys, kalau ininya dicopot mungkin bisa jauh ya, jadi sepertinya agak nggak guna ya. Gimana caranya guys ini supaya kakinya bisa ke atas? Aduh, gue takut patah asu. Aduh. Ya, tapi ini agak aneh sih ini gimmicknya. Jadi nggak tahu nih, kakinya jadi terbatas gini ya guys. Terus dia bisa split harusnya, tapi ini keras banget. Gue takut. Ya, splitnya lumayan jauh guys sini ya. Dan ini yang agak rentan guys. Jadi kalau kalian split, lihat dia ketarik ya. Tuh. Gue kalau narik ini tuh takut ini patah gitu bagian sini nih, karena ini goyang-goyang guys, jadi agak ngilu aja gitu. Ya, kakinya seperti itu. Terus ada thigh rotationnya di sini. Di sininya nggak ada artikulasinya, jadi nempel, padahal harusnya dia ada di pinggang ya. Lutut bisa lebih dari 45 derajat ya, kayaknya sedikit di sini. Ankle juga ada hinge-nya, bisa ke kiri ke kanan seperti ini, bisa ke depan ke belakang seperti ini. Terus ada toe band-nya, kira-kira sejauh ini guys. Kemudian untuk ke belakangnya ini bisa digerakin ini, tapi digerakinnya gabung ya, nggak satu-satu. Dan ke belakang dia bisa sejauh ini guys. Ya, tapi overall ini udah bagus ya. Tapi kalau buat gua ini untuk di harga 300 ya, ya menurut gua expected seperti ini. Beda sama Primal. Primal harga 300, wah itu jauh melebihi ekspektasi gua sih ya. Dan sekarang emang dijual harga 400 sampai 500-an ya. Dan emang mungkin cocok harga segitu. Tapi kalau ini 400-500-an, menurut gue sih cocoknya emang ini harga 300 guys ya. Karena ya emang mungkin nggak sebagus Primal yang kemarin ya. Ya, jadi menurut gue figur ini desainnya bagus ya. Tapi eksekusinya nggak sebagus yang Optimus Primal guys. Kayak saat gue coba pose-pose ini, beberapa part tuh jadi menghalangi gitu.
Tapi tetap aja sih dia bisa bikin pose-pose yang kelihatan keren banget ya. Tapi saat prosesnya gue lebih suka main-mainin si Optimus Primal, karena banyak banget part yang bisa bergerak, jadi kelihatan lebih natural aja gitu. Karena buat gue mainan Transformer yang nggak bisa transform harusnya punya gimmick artikulasi dan moving part yang lebih banyak ya guys. Oke guys, segitu dulu review gue untuk Yolopart AMK series Optimus Prime. Untuk harga 300.000 ya, kualitas yang kita dapat emang worth it banget guys. Build quality-nya juga bagus. Di kopi punya gua nggak ngelihat ada sendi-sendi yang letoy ya. Tapi karena kemarin gua udah ngerakit yang Optimus Primal, gue jadi ngebanding-bandingin gitu. Kalau Optimus Prime yang ini kayak ada yang kurang gitu, nggak tahu ya apa ya. Mungkin kalian bisa komen ya, kira-kira kalian yang udah beli, menurut kalian apa nih plus minusnya si Optimus Prime ini. Nah, Optimus Prime ini gue rasa gimmick-gimmicknya masih kurang sih ya. Jadi untuk sebuah figur karakter utama yang populer banget, Yolopark harusnya bisa kasih gimmick-gimmick yang lebih bagus ya. Ya, tapi itu pendapat gue guys. Kalau pendapat kalian gimana? Silahkan komen di bawah ya. Jadi segitu dulu review dari gue. Mudah-mudahan kalian suka dengan videonya. Jangan lupa buat subscribe karena gue akan review lagi beberapa figur Transformers dari koleksi gue yang lain. Thank you banget yang udah nonton and see you on my next video. Bye bye guys.